Iya, jadi gini Pak, sebenarnya saya udah lama baca blog Pak Teguh dari 2016, kemudian saya menerapkan untuk melakukan value investing secara bertahap Pak. Jadi tahun lalu itu saya menemukan emiten yang namanya INCI. Jadi itu cukup menarik kalau dari fundamental. Pada saat saya cek juga secara rasio waktu itu cash-nya banyak, kemudian PER dan PBV-nya juga termasuk rendah Pak. Kalau nggak salah PER masih di bawah 10 dan PBV masih di bawah 1 kali seperti itu. Ya. Dan dari segi kompetitor juga cukup sedikit Pak INCI ini karena merupakan industri dasar dan ya sedikit sekali kompetitornya. Tapi memang kurang liquid Pak. Kemudian saya putuskan untuk mencicil karena memang secara valuasi masih murah. Kemudian di kuartal 2 2021 ini cukup mengejutkan Pak. Jadi laporannya tiba-tiba buruk Pak, dikarenakan Ya. HPP yang sangat tinggi pada saat itu. Nah menurut Pak Teguh bagaimana Pak INCI ini? Apakah masih bisa dibuat untuk dicicil lagi atau sebaiknya cut loss saja Pak seperti itu? Average-nya Pak Angki di berapa ini? Saya jujur Pak, saya beli itu tiap bulan dengan average sekitar 870-an Pak sampai saat ini. Dan saat ini udah 600 Pak. 615. Iya. 870. Wah, udah gede ruginya. Iya. Iya. Udah 20%. Oke, sebentar saya cek dulu ya. Nah, ini sebentar kita lihat ya. Oke, kita sekarang coba lihat sama-sama laporan keuangannya ya. Nah, ini Intan Wijaya Internasional. Ini bisa kita lihat di sini, Pak Angki. Kelihatan ya? Pak Angki? Iya, Kelihatan kelihatan nggak? Pak. Nah, sekarang kita lihat dari ininya dulu deh, rasio ininya. Nah, ini saya suka nih karena dia liability-nya 100 ya, sedangkan ekuitasnya dia 371, jadi utang dia kecil. Seperti itu. Kemudian komposisi asetnya juga, aset lancarnya lebih besar daripada aset tidak lancar. Jadi ini juga bagus. Jadi dia banyak aset-aset liquid seperti kas, ya, piutang, lalu persediaan dan seterusnya. Secara neraca dia bagus, secara laba bersih, secara laporan laba rugi bagaimana? Penjualan naik cukup banyak juga dia naiknya. Nah, INCI ini bergerak di bidang apa Pak? Lebih tepatnya? Saya juga Dia agak lupa dia. industri dasar Pak, jadi kayak bahan dasar pupuk, kemudian Sebentar. bahan dasar kayu, seperti itu. Kimia sih Pak, intinya. INCI ya, sebentar saya. INCI ini bergerak di bidang, kita lihat nih. Riwayat singkat perseroan, kapasitas. Oh, dia bikin formalin, ya. Dia bikin urea, formaldehideresin. Iya, jadi dia bikin formalin dan urea. Formalin itu ya bahan kimia untuk berbagai macam keperluan, ya kan? Dan juga urea untuk pupuk seperti itu. Nah, sekarang kita lihat laporan ininya ya. Penjualannya sebenarnya naik, tapi HPP-nya tadi yang Pak Angki bilang ya, naiknya tiba-tiba lebih tinggi. Dari 141 menjadi 194. Laba kotornya hasil menjadi turun dari 44 miliar menjadi 23. Lalu kesininya ya turun semua. Jadi tadinya 19, sekarang tinggal sisa 1 miliar. IPS-nya sekarang tinggal 6 kali. Kalau begitu Pak, kalau kasusnya seperti ini, maka kita lihat catatan kaki di HPP ini. Di catatan kaki nomor 22. Sekarang kita lihat. Nah, ini dia nih. Nah, HPP ya. Di sini ada beban bahan baku. Wah, naik cukup signifikan. Lalu ada tenaga kerja, ada beban tidak langsung. Beban manufakturnya segini naik signifikan. Lalu ada barang persediaan. Kalau barang jadinya mah nggak terlalu signifikan. Jadi ini yang ngaruh signifikan itu adalah di bahan baku, kenaikan harga bahan baku. Saya nggak tahu bahan baku untuk bikin formalin itu dari apa, tapi Pak Angki tahu nggak? Formalin itu dibuat dari apa? Salah satunya sih metanol ya Pak. Kalau saya lihat tuh harga metanol memang Naik. agak naik sih Pak, seperti itu. Nah, Cuman saya nggak tahu juga komposisinya seperti apa. oke. Nah, tapi kemungkinan begini. Tadi saya di awal sempat ada bilang juga kan bahwa harga batu bara naik, harga komoditas semuanya naik. Kemungkinan harga bahan baku yang digunakan oleh INCI, apapun itu bahan bakunya, itu ikut naik juga.
Jadi secara volume sebenarnya sama, tapi secara harganya naik. Hasil apa namanya biaya beban bahan bakunya di sini naiknya signifikan, beban manufakturnya juga naiknya cukup signifikan. Nah, tapi intinya begini, memang salah satu kelemahan perusahaan-perusahaan manufaktur, dalam hal ini manufaktur kimia di Indonesia, itu adalah kinerjanya rentan terhadap fluktuasi harga dan ketersediaan bahan baku. Karena banyak banget rantai industri di Indonesia yang masih tidak lengkap. Jadi maksudnya begini, ketika dia mau bikin formalin kan harus beli metanol. Metanol di dalam Indonesia nggak ada, ya udah harus impor dari luar negeri. Impor dari luar negeri harganya kadang-kala naik. Atau kalau harganya tetap, tapi kurs rupiahnya melemah. Jadi kalau kita bayar dalam dolar, harganya tinggi. Atau harganya tetap, kemudian kurs rupiah juga stabil. Tapi apa? Nggak ada kontainer. Dengar nggak cerita kemarin? Cerita bahwa kesulitan karena besarnya volume ekspor-impor, maka para eksportir atau importir ini kesulitan nyari jasa logistiknya gitu. Jadi banyak faktor yang bisa bikin kinerja Inci ini naik atau sebaliknya turun sewaktu-waktu. Tak peduli meskipun pendapatannya naik, tapi kalau bebannya HPP-nya naik lebih tinggi ya yang terjadi ya seperti itu tadi, labanya akhirnya anjlok. Nah, jadi itu bukan masalah yang hanya dialami oleh Inci saja, tidak. Semua perusahaan kimia atau manufaktur yang bahan bakunya impor itu mengalami masalah yang sama. Kinerjanya tidak konsisten, tidak hanya dari tahun ke tahun, tapi juga dari kuartal ke kuartal. Ya. Makanya ini juga kadang saya agak-agak tricky. Banyak loh teman-teman saya yang nanya, Pak Teguh, emiten A ini bagus nih, bidangnya kimia. Emiten B juga bagus, valuasinya juga murah. Tapi kok Pak Teguh nggak rekomen? Karena saat itu dia bagus, tapi di masa lalu dia jelek. Siapa yang tahu di masa yang akan datang dia akan tetap bagus atau labanya turun lagi. Gitu. Jadi nggak sama seperti misalnya perbankan yang bisa kita tebak gitu loh. Kinerjanya ke depan itu bakal bagaimana dan seterusnya. Emiten kimia ini rata-rata sangat-sangat fluktuatif dan tidak bisa diprediksi. Prospeknya itu agak susah dibacanya bagaimana ke depannya. Karena faktor bahan bakunya yang harus impor itu tadi. Nah, di sisi lain, karena karakter industrinya yang seperti itu, maka peminatnya di saham-saham seperti Inci ini memang sedikit. Jarang ada yang pom-pom kan? Nggak ada istilahnya Pak Ustadz bilang Inci bagus gitu, enggak kan? Nah, karena memang nggak ada yang tertarik. Itu yang menyebabkan sahamnya juga tidak liquid. Tidak liquid, cenderung turun, apa hasilnya? Valuasinya murah. Pada harga segini PBV-nya 0,4. Dan boleh lihat saham-saham yang lain, termasuk yang bahkan yang sebenarnya liquid big cap seperti INKP. INKP itu kan bisa dianggap sebagai kertas ya. Kertas itu kan bahan kimia, Pak. Kertas itu kan diolah dari kayu segala macam jadi kertas ya. Itu kimia dan itu dipengaruhi juga oleh kurs rupiah dan lain-lain. Nah, itu kadang memang kurang diminati jadi valuasinya rendah. Tapi kalau misalnya kinerjanya bagus, maka saham itu bisa cepat naiknya karena valuasinya yang murah tadi. Inci ini PBV-nya pada harga sekarang itu 0,4. Berdasarkan pengalaman saya, kalau ada perusahaan, meskipun kinerjanya jelek ya, tapi di sisi lain, tidak ada kasus atau masalah tertentu. Misalnya gagal bayar utang gitu ya. Kayak Pak Angki tahu kan ceritanya Sril? Iya. Yang dia PKPU gitu. Jadi hanya kinerjanya saja yang turun, tapi perusahaannya tetap beroperasi dengan normal dan tidak ada masalah hukum atau semacamnya. Biasanya PBV 0,4 itu sudah cukup rendah. Jadi dia tidak akan turun lebih rendah lagi. Kalaupun turun ya nggak akan dalam-dalam banget lah. Segitu-gitu aja 600 atau 500. Tapi di sisi lain untuk juga naik, ya mau tidak mau harus tunggu sampai laporan keuangannya bagus dulu. Untuk saat ini nggak akan terjadi. Kecuali nanti pada akhir tahun ya kemungkinan kalau memang ada momen window dressing, meskipun nanti di kuartal 3 atau kuartal 4 kinerja Inci masih segitu-gitu aja, sahamnya bisa tetap ikut naik sendiri. Karena sejak awal 0,4 itu tuh seperti udah batas Pak, udah paling rendah itu.
Coba perhatikan, biasanya kalau ada saham PBV-nya kurang dari 0,4, itu perusahaannya bermasalah. Perusahaannya bermasalah, entah itu punya ada nggak bayar pajak, nggak bayar utang, dan seterusnya. Tapi Inci nggak ada masalah apa-apa kan? Tadi kita lihat juga neracanya, bagus. Aset lancarnya besar, utangnya juga kecil. Hanya saja kinerjanya turun dan itu bukan karena ada manipulasi atau apa, tapi memang terjadi peristiwa di luar kendali perusahaan, dalam hal ini kenaikan harga bahan baku. Gitu. Jadi kalau kita beruntung, bukan tidak mungkin dalam 3 bulan ke depan harga bahan bakunya turun, sedangkan penjualan formalinnya tetap naik. Nah pada saat itu labanya naik. Kuartal 3 nanti. Itu bisa aja, Pak. Jadi ketika saya katakan kinerjanya tidak bisa diprediksi, ya berarti kan bisa jelek tapi bisa bagus juga gitu. Ngerti nggak? Justru karena sekarang lagi jelek, maka ada kemungkinan nanti di kuartal 3 atau kuartal 4 kinerjanya akan lebih bagus. Ketika itu terjadi, ya baru sahamnya akan naik. Gitu. Kalau sekarang saya sudah pegang dan posisinya nyangkut, bagaimana sarannya? Ya hold saja. Karena harusnya secara teori di harga sekarang udah mentok. Kalau misalnya kita cut loss ya, kemudian nanti laporan keuangan berikutnya keluar hasilnya bagus, pas kita baru mau masuk lagi, biasanya udah telat Pak. Biasanya udah naik duluan itu. Biasanya. Jadi hold saja. Hold saja. Dengan asumsi Pak Angki tidak menempatkan seluruh dana hanya pada Inci ini saja. Berapa persen dari portofolio Pak di Inci? Saya sebenarnya waktu untuk Inci ini sekitar 30% Pak dari seluruh portfolio. Oke, cukup besar tapi masih masuk akal lah, masih wajar lah. Kadang ada orang sampai separohnya loh. Separohnya masuk hanya di satu saham. Kalau seperti itu, saya akan sarankan untuk jual sebagian. Tapi kalau 30% masih oke. Dan kalau misalnya 30% masuk di saham tidak liquid seperti Inci ini, ya berarti kemungkinan Pak Angki juga modalnya masih coba-coba. Jadi nanti bisa setor lagi Pak. Ngerti nggak? Pak Angki udah berapa lama di pasar modal? Saya sebenarnya dari 2014 Pak, cuman sebelum saya lihat blognya Pak Teguh, saya lihat di 2016 2 tahun itu saya antara trader dan investor, jadi banyak nyangkutnya, banyak cut loss-nya, pokoknya kacau Pak. Jadi setelah 2016 ke atas saya langsung value investing aja Pak. Pak Angki nggak sendirian, semua orang kayak gitu. Nah tapi gini, maksud saya apa namanya money management itu penting ya. Dan kalau misalnya 30% itu bisa dikuranginya dengan 2 cara. Satu, cut loss sebagian. Tapi saya tidak menyarankan itu. Karena sekarang Inci secara valuasi harusnya sudah mentok ya. Udah di 600-an itu. Dia bisa aja loh tiba-tiba naik ke 800, habis itu cooling down lagi ke 700. Seperti INKP tadi. Mentok di 6.000, naik ke 8.000, sekarang cooling down di 7.000. Nah, itu kan beda nolnya aja kan. 600 itu 6.000. Nah, tapi bisa nggak persentase itu diturunkan gitu? Bisa, dengan cara kita setor lagi ke sekuritas. Jadi modal kita kan nambah ya, sehingga secara persentase turun pegangan kita di Inci itu tuh. Kita masih punya dana untuk saham-saham yang lain. Ya itu bisa dipertimbangkan. Tidak harus dilakukan, tapi itu bisa dipertimbangkan.